Hubungan kami sampai hari ini masih baik. Iya. Karena dari awal kita pacaran sampai akhirnya kita menikah, semua saya cerita sama beliau. Saya cerita dari A sampai Z itu dia tahu semua. Suami komedian Boyen. Ruli Anggi Akbar atau yang akrab disapa Ezel beberapa waktu lalu dilaporkan oleh rekan bisnisnya yang bernama Rio. Ezel dilaporkan terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi bisnis kuliner Sateman yang berada di Yogyakarta. Didampingi kuasa hukumnya, pria yang juga berprofesi sebagai dosen tersebut membantah semua tuduhan. Ezel menceritakan awal mula Rio berinvestasi di tahun 2024 sebesar 200 juta. Dana tersebut menurut pengakuan Ezel sudah digunakan sebagaimana mestinya. Namun, sayang di bulan berikutnya, bisnis tersebut tidak menghasilkan keuntungan. Perjanjian kerjasama bisnis kuliner ini juga sudah dituangkan dalam akta notaris, lengkap dengan perjanjian antar kedua belah pihak yang sudah disepakati bersama, termasuk untung rugi yang ditanggung bersama. Ruli juga sudah berusaha untuk menghubungi kuasa hukum pelapor dan sudah mengadakan pertemuan pada 27 Desember dan disepakati dirinya yang meminta waktu sampai tanggal 15 Januari untuk mengembalikan. Meskipun di surat perjanjian tidak tertulis poin tersebut, ia pun menyayangkan laporan yang dilayangkan pada 5 Januari dan dikatakan tidak memiliki itikat baik. Namun, sampai saat ini pihak Ruli mengatakan belum menerima panggilan untuk laporan tersebut. Di 22 Agustus 2023 terbitlah perjanjian ini. Nah, itu yang diserahkan oleh pelapor hanya 200 juta teman-teman. Bukan seperti yang diberitakan 300 sampai 400 juta. Jadi 200 juta itu digunakan untuk operasional seperti sewa lahan, kemudian gaji anggota dan lain-lain. Jadi di sini tidak ada penipuan dan penggelapan seperti yang dilaporkan atau yang berkembang di media. Begitu. Oke, menambahkan sedikit. Sebelumnya saya Fusarul Tasoid, ini rekan saya Ben Jebua. Jadi seperti ini. Perjanjian ini ada berdasarkan akta notaris untuk investasi. Jadi mungkin biar teman-teman media juga mengetahui bahwa ini berbeda, bukan pinjam meminjam, tapi investasi yang diberikan itu sejumlah 200 juta. Dan ini sebenarnya berdasarkan akta notaris yang sudah kita perlihatkan, ini masih berlaku sampai tahun 2028. Nah, jadi sampai hari ini kita membuat klarifikasi, warung Sateman yang berada di Gejayan Yogyakarta itu masih buka sampai hari ini. Bisa teman-teman media nanti Google sendiri bahwa masih berjalan. Bahwa dalam perjanjian tersebut juga dinyatakan bahwa investasi ini dikembalikan apabila Mas Ezel atau Mas Ruli membatalkan perjanjian setelah 2028. Begitu. Jadi kan laporan yang ada di media bahwa disampaikan Mas Ezel menipu dengan 300 juta, bahwa 200 juta itu memang sudah dialokasikan untuk pembangunan warung Sateman. Jadi di tanggal 27 Desember saya berusaha untuk kontak lawyernya, saya cari informasi tentang lawyernya. Niat baik saya adalah untuk bertemu sama lawyernya. Akhirnya kita deal ketemuan di tanggal 27 Desember jam 2 sore. Kemudian saya cuma minta waktu sampai tanggal 15 Januari. Sebelumnya saya minta waktu sampai tanggal 15 Januari untuk menyelesaikan ini semua. Karena menurut saya ini sudah kompleks, karena istri saya jadi kebawa-bawa, yang beliau nggak tahu apa-apa jadi kebawa-bawa. Saya juga mohon maaf sebelumnya. Kemudian tiba-tiba di tanggal 5-6 Januari kalau nggak salah sudah ada berita laporan polisi. Nah, kemudian dia bilang saya tidak ada niat baik, sedangkan saya sudah saya yang berusaha mencari tahu dia, kontak dia dan ngajak dia ketemu, tapi di berita malah saya yang dibilang tidak ada niat baik dan lari katanya. Gitu. Sedangkan saya pun berusaha kontak yang bersangkutan, RF, itu dari September 2024. Itu berarti setahun yang lalu sudah. Cuman memang tidak ada niat baik.
Kemudian saya juga udah sempat WhatsApp, tidak ada respon. Saya juga sempat WhatsApp ibu beliau di tanggal 10 November, itu tidak ada respon juga. 11-12 November masih saya berusaha kontak karena saya tahu saya akan menikah. Pasti nanti takutnya merepotkan, ramai. Akhirnya saya berusaha kontak, cuma tidak ada respon baik. Mendengar klarifikasi yang disampaikan pihak rumah cari nomor telepon lawyernya gitu ya, benar ya? Nanti dikoreksi ya kalau saya salah. Tidak ada dia mencari nomor telepon lawyernya, saya mengirimkan WA ke dia. Ada klausul untung bersama dan rugi bersama. Nah, itu Ya, jadi tidak ada pihak lain. Jadi di perjanjian ini itu memang dia mencantumkan direkturnya. Ya, dia mencantumkan direkturnya selain dia. Jadi yang mungkin ya. Nah, detail itu ya 200 juta pertama itu dari investor memberikan dana itu dengan durasi terkait rumah tangganya dengan Boyen. Ruli Anggi Akbar mengklarifikasi bahwa saat ini ia dan Boyen masih bersama dan dalam kondisi baik-baik saja. Ia juga meminta untuk sang istri tidak dibawa-bawa dalam permasalahan ini, karena tidak ada sangkut pautnya. Momen ultah Boyen beberapa waktu lalu membuat netizen berspekulasi jika Ruli dan Boyen sedang mengalami keretakan rumah tangga pasca kejadian yang menimpa Ruli, sebab tak ada postingan ucapan pada akun sosmed keduanya. Namun, Ruli menampik tuduhan tersebut dan mengatakan jika dirinya dan Boyen baik-baik saja. Keduanya hanya tidak mau terlalu mengekspos kehidupan pribadi mereka. Hubungan kami sampai hari ini masih baik. Karena dari awal kita pacaran sampai akhirnya kita menikah, semua saya cerita sama beliau. Saya cerita.
dari A sampai Z itu dia tahu semua. Jadi sebelumnya memang pakai rekening CV Sateman, komisarisnya saya dan direkturnya bekas karyawan saya dan dia udah resign. Oke. Kemudian berhubung direkturnya beliau, jadi ketika pengaksesan itu cukup merepotkan kami yang di operasional. Akhirnya dipindahkan ke rekening pribadi saya. Dan saya punya 3 rekening pribadi. Memang benar itu dikirim ke rekening pribadi saya itu ada 3. Satu memang khusus untuk Sateman Indonesia, satu lagi untuk kopi saya, dan satu lagi untuk rekening pribadi. Jadi yang dikirim sama yang pelapor saya itu memang ke rekening atas nama saya, cuman untuk operasionalnya Sateman. Pada intinya seperti ini Mbak, investasi yang diberikan sejumlah 200 juta. 200 juta ini sudah diakomodasikan untuk pembangunan Sateman. Ini nggak bisa aku jawab ya, karena sebenarnya kemarin dari sebelum kita menikah, memang sebelumnya kita sudah ada kesepakatan bersama untuk kehidupan pribadi itu kita nggak mau publish sebenarnya. Cuman gara-gara kemarin menikah dan ternyata cukup rame kemarin, akhirnya mau nggak mau kehidupan pribadi jadi ke expose. Kalau saya pribadi lebih seneng biar itu jadi urusan kami. Mau kembali. Sebutkan ini kasus yang berjalan di ada kesedihan dari Boyan juga ngasih bunga ulang tahunnya ini. Insya Allah nggak, insya Allah. Dia sendiri memberi surprise seperti apa gitu? Insya Allah nggak aman. Biarlah saya sama dia yang tahu. Kabar pisah rumah itu nggak bener ya? Enggak. Oh enggak sama sekali. Bersama ya? Masih bersama ini ada. Tinggal itu ya. Kehidupan saya sama kehidupan Mbak Boyan kan Berbeda. sangat berbeda, sangat amat berbeda. Dia mungkin terbiasa dengan kamera dan ini segala macam, sedangkan saya di belakang gitu kan. Nah dari awal memang udah bilang boleh nggak urusan kerjaan aku, tapi ketika kita di rumah udah biar aku nggak bawa kerjaanku, kamu nggak bawa kerjaanmu gitu. Karena aku lebih seneng private sebenarnya Mas. Nah beliau tahu karena memang dari 2019 kita sebelahan, jadi Kamar di Jogja nggak pernah expose apa-apa, apalagi